Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Bapak dan Ibu sekalian. Topik akreditasi itu selalu menarik untuk dibicarakan, ya, apalagi dengan standar yang baru yang nampaknya banyak di antara kita yang masih belum familiar dan belum memahami dengan baik bagaimana menyiapkannya. Ya. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita bisa menyiapkan perguruan tinggi kita atau program studi kita di dalam menghadapi akreditasi dengan standar baru BAN PT ini. Ya. Nah, tetapi di dalam menjelaskan berbagai hal itu saya menggunakan pendekatan yang mungkin agak berbeda, ya. Saya tidak mengajari bagaimana menyusun LED ataupun LKPS secara langsung, ya, tetapi saya akan lebih banyak melihat dari kacamata bagaimana kita bisa melakukan penyelenggaraan perguruan tinggi maupun prodi kita dengan prinsip-prinsip yang baik, ya, dengan melihat pada best practice yang ada begitu, ya. Nah, dengan cara ini maka ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan bisa menyusun instrumen-instrumen akreditasi dengan lebih baik, lebih mudah, karena instrumen-instrumen ini pun juga didasarkan pada best practice yang ada, ya. Dan keuntungan yang kedua, dan ini yang lebih penting adalah nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan atau menjalankan penyelenggaraan prodi maupun perguruan tingginya dengan lebih baik lagi. Dan saya rasa inilah sebetulnya yang menjadi tujuan dasar dari akreditasi tadi, ya kan? Nah, baik. Sebelum kita berbicara tentang banyak hal, maka izinkan saya untuk menjelaskan dulu apa perbedaan antara standar yang sekarang digunakan BAN PT dengan standar yang lama, ya. Nah, kita mulai dengan beberapa alasan mengapa BAN PT perlu mengembangkan instrumen yang baru, ya, dengan standar yang baru. Alasan yang pertama dan ini yang paling penting itu adalah terkait dengan keterbaruan, ya. Instrumen yang lama itu disusun dan dikembangkan sebelum munculnya beberapa peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi yang sifatnya itu sangat fundamental, ya. Contohnya misalkan peraturan tentang standar nasional pendidikan tinggi, ya. Nah, karena instrumen yang lama itu muncul sebelum peraturan-peraturan tersebut itu diundangkan, maka tentu saja instrumen yang lama tidak akan bisa mengakomodasi hal-hal baru yang diatur oleh peraturan-peraturan tersebut, ya. Nah, inilah yang menjadi latar belakang formal yang paling fundamental mengapa kemudian perlu dikembangkan instrumen yang baru. Kemudian alasan yang kedua adalah nampaknya BAN PT ingin juga mengikuti tren kecenderungan yang terjadi di banyak negara, di banyak lembaga akreditasi yang lain, ya. Jadi nampaknya tren yang muncul saat ini itu adalah terjadi pergeseran yang tadinya akreditasi itu dipandang sebagai proses yang berorientasi pada input, ya, dan juga proses, ya. Nah, sekarang itu bergeser pada aspek output dan outcome, ya. Jadi kalau berbicara tentang proses pembelajaran misalkan yang dilihat itu adalah lulusan sebagai output dari proses pembelajaran tadi, ya. Bagaimana lulusan kita, kompetensinya seperti apa. Nah, itulah yang kemudian dilihat. Nah, bahwa di dalam menghasilkan output lulusan tadi itu ada input dan ada proses yang dijalankan, ya. Input dan proses tadi itu ditempatkan dalam kerangka menghasilkan output dan outcome tadi, ya. Nah, inilah paradigma yang banyak dipakai, ya. Misalkan ABET yang saya tahu, ya, karena saya dari bidang teknik, ya, ABET pun juga menggunakan paradigma yang berbasis pada output dan outcome ini. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah
ya kita paham bahwa di dalam pelaksanaannya instrumen yang lama itu mengandung beberapa kelemahan begitu ya, yang bisa kita lihat misalkan form-form atau burang-burang yang kita gunakan ya antara satu standar dengan standar yang lain itu tidak saling terkait gitu ya, koherensinya rendah. Jadi burang tentang tata pamong, tentang pengelolaan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan burang untuk standar 5, 6 ataupun 7 begitu ya. Tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat ya. Sehingga bisa saja terjadi misalkan di standar 2 itu isinya bagus sekali ya, tata kelola, tata pamongnya itu bagus sekali, tetapi begitu dilihat tentang pembelajaran, penelitian, PKM-nya itu situasinya berbeda sama sekali ya. Nah, jadi ini menjadi tidak masuk akal begitu ya. Nah, jadi koherensi yang rendah inilah yang itu membuat potret dari perguruan tinggi maupun prodi yang diakreditasi itu tidak bisa akurat begitu ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita melihat bahwa di dalam menjalankan proses akreditasi itu perhatian kita itu bergeser begitu ya. Kita itu lebih berfokus pada bagaimana kita bisa mengisi burang ya, menyusun burang dengan indah, dengan baik gitu ya. Nah, bukan pada bagaimana kita memotret perguruan tinggi maupun prodi kita yang sebenarnya ya. Nah, jadi ada pergeseran yang kemudian itu membuat burang yang tersusun itu juga tidak bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya begitu ya. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang juga kemudian membuat Ban PT merasa instrumen yang lama itu perlu diganti dengan yang lebih sesuai begitu ya. Nah, jadi apa kemudian perbedaan antara instrumen baru dengan instrumen yang lama ya. Nah, ada beberapa hal yang sifatnya itu paradigmatis, artinya sesuatu yang perbedaan yang sifatnya fundamental begitu ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa orientasi dari instrumen baru itu lebih mengarah pada output dan outcome ya. Kalau dulu di standar lama itu mungkin lebih dari 80% pertanyaan pada burang itu orientasinya input dan proses ya. Prodi atau perguruan tinggi ya ditanya berapa jumlah doktornya, berapa jumlah penelitiannya, ya kan? Nah, semacam itu arahnya ke input, ya kan? Tetapi itu belum menjamin bahwa proses yang dijalankan itu bisa menghasilkan output yang baik, ya. Nah, itu yang kemudian digeser, ya, diubah, ya. Orientasinya sekarang diletakkan pada sisi output dan juga outcome. Kemudian perubahan sifat akreditasi. Ya, tadi sudah saya sebutkan juga kalau di instrumen yang lama fokus kita itu pada checking, pada pemeriksaan. Kalau asesor itu datang ke tempat Bapak Ibu sekalian ya untuk APT maupun APS, yang dilakukan itu kan memeriksa burangnya, ya kan? Apakah uraian yang ada di burang itu sudah sesuai dengan kenyataannya atau tidak begitu ya. Jadi fokusnya itu sempit, hanya pada pemeriksaan burang saja ya. Nah, dengan situasi semacam ini itu seringkali banyak hal yang terlewatkan gitu ya kan, karena fokus kita hanya pada burang itu ya. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ada di balik burang-burang tadi itu seringkali lewat ya, tidak bisa tertangkap oleh kegiatan akreditasi tadi ya. Nah, di instrumen yang baru fokus yang tadinya sempit hanya memeriksa burang tadi itu diperluas. Jadi akreditasi itu sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penjaminan mutu yang dilakukan di perguruan tinggi maupun di prodi tadi ya, sehingga kemudian nanti
akreditasi itu harapannya kan bisa membangun budaya mutu yang lebih berkelanjutan, yang lebih inherent, menyatu pada kehidupan perguruan tinggi maupun prodinya tadi. Ya, nah itu yang diharapkan dengan instrumen baru. Nah, kemudian di level pelaksananya, kalau di instrumen yang lama, yang bertanggung jawab terhadap usulan akreditasi adalah ketua prodi, ya. Jadi betul-betul semuanya ini menjadi urusannya Kaprodi. Nah, sekarang tidak, ya. Di instrumen yang baru, yang bertanggung jawab terhadap usulan akreditasi itu adalah unit pengelola program studinya, ya. Jadi bukan Kaprodi tetapi pimpinan dari UPPS tadi. Nah, siapa UPPS-nya itu tentu saja tergantung pada perguruan tinggi masing-masing, ya. Tetapi intinya pimpinan dari UPPS itulah yang bertanggung jawab terhadap pengusulan akreditasi dari prodi yang akan diakreditasi, ya. Nah, kemudian baik asesi maupun asesor itu juga mengalami perubahan tugas, ya, pada instrumen yang baru ini. Asesi, ya, itu tugasnya tidak hanya sekedar mengisi form atau burang tadi ya, tetapi juga sekarang lebih luas. Jadi tugas asesi itu adalah menyusun evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu terkait dengan bagaimana asesi itu melihat pada dirinya sendiri, melihat pada perguruan tinggi maupun prodinya sendiri, ya. Apa kelemahan saya, apa kelebihan saya, cita-cita saya kemana, bagaimana strategi kita untuk mencapai cita-cita tadi. Nah, hal-hal semacam itulah yang itu nanti dibicarakan di dalam evaluasi diri. Nah, itulah tugas asesi, menyusun evaluasi diri, ya. Nah, asesor pun juga punya tugas baru, ya. Asesor tidak hanya sekedar memeriksa burang tadi, apakah uraian di dalam burang itu sudah cocok dengan fakta, tetapi asesor sekarang dia akan mereview, melihat dan memahami evaluasi diri yang disusun oleh asesi tadi, ya. Ini sebetulnya gambarannya gimana sih? Ya, kondisi realnya itu sebetulnya seperti apa sih? Ya, jadi spektrumnya itu akan lebih luas, ya. Nah, asesor itu punya tugas untuk memahami gambaran utuh, gambaran yang real yang sebenarnya dari perguruan tinggi ataupun prodi yang diakreditasi, ya. Nah, itu perubahan-perubahan fundamental yang muncul di instrumen yang baru, ya. Nah, kemudian instrumen yang baru ini pun juga punya karakteristik yang beda dibandingkan dengan instrumen yang lama. Ya, tadi sudah saya sebutkan basisnya itu adalah evaluasi diri, ya, bukan hanya sekedar burang-burang yang lepas satu sama lain begitu, ya. Kemudian instrumen baru ini juga mengakomodasi kekhasan dari berbagai macam jenjang pendidikan, ya, ada diploma, sarjana, magister dan doktor, maupun jenis-jenis programnya, ya kan ada program yang sifatnya itu lebih ke akademik, ada yang terapan. Nah, ini semua diakomodasi oleh instrumen yang baru, ya. Kemudian kita semua juga sudah tahu instrumen yang lama itu mencakup 9 kriteria dibandingkan dengan 7 standar pada instrumen yang lama. Nah, tetapi catatan saya di sini adalah bahwa 9 itu tidak sama dengan 7 ditambah 2, ya. Nah, nanti detailnya akan saya jelaskan di kesempatan yang lain. Nah, kemudian ini yang menarik. Jadi setelah perguruan tinggi dan prodi tadi diakreditasi, maka penetapan status dan peringkatnya itu tidak hanya memperhatikan nilai yang diperoleh, tetapi juga memperhatikan keterpenuhan syarat-syarat perlu yang terkait dengan status dan peringkat tadi begitu, ya. Jadi artinya misalkan sebuah program studi mendapatkan nilai 363 misalkan. Nah, kalau di instrumen yang lama otomatis dia akan mendapatkan A, ya kan? Nah, tetapi di instrumen yang baru itu tidak otomatis. Kita lihat dulu apakah syarat-syarat perlu untuk peringkat unggul itu sudah dipenuhi atau belum, ya. Nah, ini nanti detailnya juga akan saya sampaikan di kesempatan yang lain. Dan yang terakhir, kita juga sudah paham bahwa
di instrumen yang baru itu ada dua dokumen utama yang menjadi objek dari akreditasi. Yang pertama adalah laporan evaluasi diri dan yang kedua adalah laporan kinerja perguruan tinggi ataupun program studi. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal dari pembicaraan-pembicaraan berikutnya tentang bagaimana kita menyiapkan akreditasi perguruan tinggi ataupun program studi. Ya, nah satu catatan lagi, apapun yang saya sampaikan dalam video-video ini itu bukan merupakan pandangan resmi dari Ban PT. Ya, ini betul-betul murni dari apa yang saya pahami, ya, apa yang saya pelajari selama ini, dan ya itulah yang kemudian saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga bisa dimanfaatkan dan silakan nanti simak video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.